Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita lewat media sosial. Kita telah memasuki minggu yang ke-12 dalam masa PKPB ini. Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Tapi walau bagaimanapun kita tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Hidup manusia memasuki era yang baru, yaitu memasuki situasi dan kondisi yang baru yang belum pernah terjadi di dalam sejarah hidup kita. Banyak perubahan yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan di dalam semua segi kehidupan. COVID-19 ini telah banyak membawa perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Seperti sekarang ini, kita tidak dapat keluar ke tempat keramaian, berkunjung ke tempat yang kita inginkan seperti sebelumnya. Bila kita hendak keluar pun kita harus memakai mask, menjaga jarak, menyediakan sanitizer, sering-sering untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan. Anak-anak yang sedang bersekolah pun sekarang mereka tidak, sebagian daripada mereka tidak dapat pergi ke sekolah. Mereka memakai aplikasi online untuk belajar. Kita ini juga disarankan kalau boleh kita membeli sesuatu, yaitu dengan online atau dengan kredit card, debit card, atau e-wallet. Mau tidak mau kita harus belajar menerima perubahan situasi dan kondisi ini. Sebab kita tidak dapat melakukan sesuatu itu kembali normal seperti sebelum terjadi COVID-19 ini. Mungkin bagi sebahagian kita harus belajar dari seperti pemula. Tapi saya percaya ini bukanlah hal atau masalah yang sangat sulit sekali. Di mana kalau kita ada kerendahan hati, ada kemauan, pasti kita boleh belajar. Saya banyak belajar daripada anak saya. Sebab saya bukanlah orang yang sangat pandai memakai aplikasi online. Terkadang saya juga bertanya kepada orang-orang di sekitar saya. Jangan malu bertanya supaya tidak sesat di jalan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan keluar. Perubahan ini bukan hanya menuntut daripada sisi luarnya saja, tapi juga diperlukan perubahan dari dalam. Hal yang penting yaitu pembentukan sikap dan karakter di dalam pribadi kita. Kita ini seumpama ulat yang ada di dalam kepompong. Ulat ini keluar dari kepompong menjadi rama-rama, yaitu keluar dari tempat yang gelap menuju kepada tempat yang terang, memasuki era yang baru. Tuhan berkata di dalam Yesaya 42 ayat 16, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Dari ayat yang kita baca ini memberikan satu perpaduan perasaan gemetar, bingung, dan takut. Gemetar karena kita akan melalui jalan yang tidak kita kenal. Bingung karena kita
belum bersedia untuk menerima perubahan yang tiba-tiba ini. Takut karena jalan yang berkeluk-keluk, mungkin jalan itu juga berlobang. Tapi ini juga memberikan kita satu perasaan aman, tenang. Karena ada satu tangan ilahi yang memimpin perjalanan ini. Itulah tangan Tuhan yang memimpin umatnya. Dari ayat ini ada 3 hal penting yang ditampilkan. Yaitu yang pertama, dikatakan orang-orang buta. Maksudnya orang-orang buta di sini adalah orang yang tidak tahu jalan. Ini menggambarkan kondisi kehidupan kita. Kita tidak tahu jalan yang ada di depan kita. Bagaimana keadaan jalan itu? Mungkin banyak hal-hal yang tak terduga akan terjadi di depan jalan. Jalan yang berkeluk-keluk, yang berlobang, yang tidak rata. Banyak tikungan. Kalau tidak ada pemandu yang mahir, mungkin akan terjadi kecelakaan. Di Indonesia ada satu jalan, yaitu di daerah antara Padang dan Padang dan Bukit Tinggi. Jalan ini dinamakan Kelokan 44. Kalau kamu belum pernah melalui jalan ini, kamu pasti akan merasa takut, gemetar, gerisah, dan pusing. Karena jalan ini memang gelekukan, kelokan itu sangat tajam sekali. Belum lagi habis kelokan yang satu sudah menuju kepada kelokan yang lain. Kita tidak dapat melihat dengan jelas jalan yang ada di depan. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang buta. Yang kedua, dikatakan adalah pemimpin. Tuhan sendirilah yang menjadi pemimpin dalam perjalanan ini. Seperti seorang gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Jika kita meletakkan hidup kita kepada dalam tangan kasih Tuhan, maka kita boleh dapat merasakan kedamaian, ketenangan. Karena Tuhan sendirilah yang menjadi pemandu dalam perjalanan ini. Kita tidak lagi merasa takut, khawatir. Karena Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang takkan kekurangan kita. Dialah yang akan memimpin setiap langkah kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Tampilan yang ketiga adalah terang atau cahaya. Orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak akan dapat melihat apa barang yang ada di depannya. Dia berjalan, dia akan menabrak barang-barang yang di depannya. Inilah yang membuat orang itu tersandung atau terjatuh. Oleh karena itu, kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita memerlukan adanya terang atau cahaya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesuslah terang itu. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan membawa kita kepada Bapa yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih perlu menempuh perjalanan yang panjang, yang berkeluk-keluk ini. Terkadang ada lubang di depan, jalan yang gelap yang tidak kelihatan. Inilah yang membuat orang-orang buta menjadi tersandung dan terjatuh. Alangkah bahagianya kalau ada seorang pemimpin, yaitu Tuhan sendirilah yang akan memimpin perjalanan ini.
Alangkah bahagianya kalau kita dapat meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Itulah janji Tuhan. Mari kita letakkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Yesus adalah terang cahaya yang akan menyinari setiap langkah kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami ini orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang buta, yang tidak dapat melihat jalan di depan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memerlukan pimpinan-Mu. Kami memerlukan Tuhan, kuat tangan-Mu yang memimpin kami di dalam perjalanan yang tidak kami kenal ini. Biarlah cahaya terang kasih daripada Yesus Kristus menyinari setiap langkah kami, membawa kami kepada tujuan yang telah Engkau tentukan bagi kehidupan kami, yaitu menuju kepada Bapa yang di surga, menuju kepada kehidupan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan di dalam memasuki era yang baru ini ya Tuhan, supaya kami juga memiliki Tuhan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk beradaptasi Tuhan dengan situasi yang sekarang ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, melalui kuat kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan mampu ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.